Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kami masih berbincang-bincang dengan anggota Komisi 1 DPR RI Dave Laksono dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Inklusif Anjas Pramono serta peneliti Alsam Parasurama Pamungkas. Saya ke Mas Parasu. Jadi apa rekomendasi Anda untuk pemerintah dan juga di sini ada Bang Dave? Pertama BSSN perlu memastikan proses investigasi yang tuntas untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden. Mereka juga harus melaporkan pada publik secara akuntabel sekaligus melakukan proses pemulihan pada sistemnya. BSSN ini ke depan harus melakukan audit secara menyeluruh terhadap infrastruktur informasi vital, termasuk yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi warga negara. Dan kedua, Kominfo itu harus memastikan pemenuhan seluruh standar kepatuhan terkait dengan pemrosesan data pribadi, termasuk dalam konteks kasus ini adalah memberikan notifikasi pada subjek data yang berkaitan dengan kegagalan perlindungan. Nah, ini yang luput hari ini. Kita sebenarnya berhak tahu apa saja data yang bocor, kenapa itu bocor, dan bagaimana proses penanggulangannya, serta bagaimana akibatnya terhadap pemenuhan hak-hak subjek data menurut Undang-Undang PDP. Dan ini kita belum terima hingga hari ini. Maka kami mendesak pada seluruh kementerian serta lembaga, termasuk juga Kementerian Kominfo yang pengampu, yang menjadi pengampu PDN untuk memberikan informasi pada publik terkait kasus ini, karena itu merupakan hak kami begitu. Dan kedua, kami menyarankan ke Bang Dev ini kita ada RUU keamanan siber, Bang. Jadi ini barang kan sudah berhenti sejak 2019. Bagi kami ini justru memang malah momen yang tepat untuk kita membawa RUU ini ke agenda legislasi sebelum berakhir Oktober nanti. Baik. Ya, baik. Saya ke Bang Dev. Bang Dev, lalu buat mereka yang dirugikan bahkan ini karena kejadiannya ini kan baik imigrasi lalu kemudian bahkan PPDB SMP ini bahkan sampai harus diulang lagi dan datanya hilang semuanya, dan tentu masih banyak yang lain, bahkan dampaknya bisa sampai ke ekonomi juga, hilangnya waktu untuk melakukan proses ngulang lagi input data, jadi banyak hilang waktu dan uang, jadi bisnis merugi gitu. Apa kompensasi yang harusnya diberikan oleh pemerintah kepada mereka-mereka yang dirugikan? Ya, kalau bicara kompensasi saya itu bukan pihak dari saya lah itu mesti dari pemerintah untuk kalau kerugian ekonomi nilainya seberapa, terus juga kompensasinya itu bagaimana, itu hitungannya. Maksudnya sebagai wakil rakyat kan tentu punya ada suara dari rakyatnya, dari konstituennya, ini harus gimana gitu. Ya, ini kan sekarang kejadian masih baru beberapa hari belakangan ini, jadi harus ada perhitungan kalau memang ada kerugian ekonomi, seberapa jauh. Nah, akan tapi sekarang yang lebih utama itu mengembalikan data-data tersebut, menormalkan kembali seluruh pelayanan publik dari pemerintah ke masyarakat, dan mungkin bila mana ada satu formulasi yang pemerintah bisa buat untuk melakukan apakah itu reward kepada mereka yang dirugikan ataupun juga ada pengembalian tertentu, apakah itu berbentuk apapun itu bisa berbentuk nilai uang atau berbentuk barang ataupun dalam bentuk lainnya, itu tentu membutuhkan proses sehingga ada justifikasi dan juga melalui proses memiliki landasan hukumnya Nah, tapi sebelum itu berlanjut, yang lebih utama itu adalah bagaimana kita penyelamatan data-data tersebut semaksimal mungkin. Tapi kalau secara anggaran tuh, kalau Anda lihat anggaran untuk keamanan sibernya ada nggak sih memang dikhususkan gitu? APBN kita itu ada nilainya 3.000 triliun. Ekonomi Indonesia itu, perputaran Indonesia itu setahun sekitar 15.000 triliun. Dari 15.000 triliun itu perputaran ekonomi di dunia cyber itu sekitar 5.000 triliun. Tapi itu termasuk juga hitungan judi online juga, itu termasuk juga masuk di situ, pinjaman online termasuk juga di 5.000 triliun tersebut. Nah, investasi pemerintah setiap tahunnya itu untuk BSSN itu di bawah 1 triliun.
Nah, lalu untuk Kominfo sendiri, Kominfo ini untuk pembangunan keamanan cyber segala macam hanya ada beberapa triliun, saya nggak hafal persisnya ya. Nah, jadi kalau memang dilihat dari jumlah persentase itu masih jauh di bawah dari nilai yang pemerintah anggarkan, investasi pemerintah per tahunnya dibanding dengan nilai perputaran ekonominya. Akan tapi itu bukan alasan ya. Ini hanya perbandingan angka-angka saja. Yang lebih penting utama itu adalah bagaimana pengoptimalan daripada anggaran dan dana yang disiapkan oleh pemerintah hingga bisa mendapatkan hasil yang optimal dan yang maksimal. Kemarin itu kita hampir 1 minggu pusat data kita itu crash. Ratusan dari tenan yang bahasanya digunakan ya, yaitu adalah KL-nya itu yang datanya tercorrupted dan tidak bisa diekstrak. Nah, ya inilah yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dioptimalkan dan terus dilanjutkan. Jangan sampai menyerah gitu saja. Jangan sampai akhirnya kita membayar ransomware itu kenapa? Karena ini menyangkut kewibawaan dan kedaulatan bangsa. Gitu. Baik, saya ke Mas Anjas. Mas Anjas, ini kalau dari sisi teknis ya, untuk ngejar si Lockbit ini bisa nggak sih artinya, atau serang balik, atau artinya dalam artian tuh men-shutdown mereka gitu. Ini di Rusia kalau tidak salah ya Lockbitnya nih. Iya, betul. Sebenarnya ketika mampu nggak kita tuh negara kira-kira bisa untuk ke sana gitu? Kalau kita bicara IT ya, secara lebih teknis ya. Yang pertama, ketika kita bicara soal keamanan sebuah platform itu perlu beberapa tier atau perlu beberapa lapis. Ada lapis pertama, firewall dan sebagainya dan seterusnya kayak gitu. Akan tetapi yang pemerintah ketika mengatakan Windows Defender kita telah crash dan error, kemudian diserang bla bla bla. Nah, justru ini adalah blunder tersendiri. Karena bagi kami ketika kita tidak bisa menyalahkan Windows Defender-nya, yaitu karena memang Windows Defender itu semua PC yang berbasis Windows itu pasti ada. Bahkan ketika kita beli laptop baru itu pasti selalu ada. Nah, artinya saking lemahnya pemerintah atau mungkin saking nggak pahamnya pemerintah atau saat ini mereka tidak mengetahui secara detail apa itu Windows Defender, bagaimana defensing dan apa itu yang namanya security, itu yang menjadi permasalahan utamanya kayak gitu. Nah, artinya kenapa? Kembali lagi saya katakan meritokrasi belum terbangun di negeri ini. Siapa yang layak, siapa yang memimpin. Nah, itu yang sedang kita galakkan. Dan Partai Perindo berharap ini menjadi evaluasi ke depan, bahwa asas meritokrasi itu harus segera dilaksanakan di berbagai kementerian. Untuk apa kita menjadikan seorang dirjen itu ketika dia tidak punya basic IT, dia tidak punya basic teknologi. Nah, atau bahkan menterinya saja nggak tahu ini. Jangan-jangan menterinya nggak tahu apa itu Windows Defender dan seterusnya. Nah, ini yang masih perlu kita kritisi dan ini yang perlu kita evaluasi secara bersama. Nah, bicara soal ketika data sudah dienkripsi, bisa atau tidaknya? Bisa, tapi sulit. Sulitnya kenapa? Karena ketika kita tahu teknologi blockchain itu kan terbuat dari sebuah enkripsi. Bahkan Satoshi Nakamoto, pendiri Bitcoin, itu dia saja tidak bisa membuka enkripsi dari Bitcoin. Itulah kenapa masyarakat tak trust bahwa Bitcoin ini adalah sebuah platform yang tidak bisa diacak-acak oleh orang lain. Kenapa? Karena terenkripsi. Nah, ketika data kita terenkripsi, artinya sulit untuk membuka. Dan mungkin bisa dikatakan sangat tidak bisa untuk dikembalikan. Kecuali kita collecting data manual. Kasusnya sama dengan PPDB yang tadi Mas katakan. Ya, baik. Mungkin ini terakhir, tapi saya kembali ke Bang Dev ya. Bang Dev, kita ini kan seperti pemilik rumah yang mau pulang, tapi dikunciin dari dalam gitu, sama maling. Nah, jadi ini kalau ada apa namanya, ada cara, ada jalan begitu, apakah ini memang rumahnya yang harus dibakar, dibangun ulang, atau malingnya yang harus dikejar? Mana yang lebih dulu? Atau memang, karena kalau Bang Dev bilang tadi, ya kita pulihkan dulu lah sistemnya. Tetapi ini berulang kali dan tadi dikatakan tiap bulan. Kalau jadi korban begini terus, apa memang nggak ada jalan keluar lain selain misalnya seperti kerjasama dengan tim keamanan siber dari negara lain seperti Rusia yang memang tempat asalnya si Lockbit gitu? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ya semestinya ya Interpolnya lah, Interpolnya. Ya pertama ya namanya kita kekunci dari rumah kita, ya kita harus upayakan kita masuk kembali ke rumah kita. Kita kembalikan dulu rumah kita. Lalu kedua ya harus kita kejar malingnya. Karena kalau misalnya kita nggak kejar malingnya, ya besok-besok kita ketiduran, tiba-tiba kita diusir lagi, kita rumah
kita kekunci lagi, atau bahkan lebih ngeri lagi, kita lagi anak-anak tidur rumahnya dibakar, habis semuanya. Nah, jadi ini dua-duanya harus dilaksanakan. Pertama harus dipulihkan data-data tersebut agar layanan itu bisa dikembalikan, masyarakat tidak lagi dirugikan. Terus yang kedua, para pelakunya itu harus dikejar. Dan ini kita harus berpikir konsep-konsep di luar dari yang berlaku sekarang ya. Kerjasama dengan pihak lain, merekrut dengan hacker-hacker asing. Ya, kita harus berani spend besar juga karena pihak dari luar ya, mereka juga spendnya juga lebih besar lagi. Ini sama seperti kayak perang melawan narkoba. Bandar narkoba pasti akan memiliki cash yang lebih besar daripada anggaran yang pemerintah siapkan. Nah, jadi sama juga seperti para hacker ataupun juga para pelaku cybercrime ini, mereka pasti akan rela menggelontarkan uang seberapapun untuk mengejar objektifnya mereka. Dan di sini pemerintah harus bisa lebih sigap dan lebih cepat dan lebih maju dan lebih cepat dan mengembangkan kepak sayapnya lebih luas dibanding para hacker-hacker tersebut. Dan anggarannya juga harus disiapkan berarti ya. Baik, terima kasih. Semuanya. Ya. Baik, terima kasih Bang Dev sudah berbagi bersama kami. Terima kasih Mas Parasu, terima kasih Mas Anjas. Semoga ini Indonesia ketolong ini soal masalah datanya ini ya. Dan kita boleh berjaya di rumah sendiri. Jangan sampai dikunciin maling dari dalam. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu. Sama-sama.